Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudariku berada, hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya di dalam ibadah melalui online. Kita percaya hari ini ada sukacita, ada ucapan syukur, bahkan hati yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan tenang dan kita boleh melihat kuasa-Nya dinyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama untuk menyapa saudara-saudara kita. 2, 3. Shalom. Haleluya. Kami mulai dari Australia, di mana di sana ada keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, termasuk kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne, yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Apa kabar Australia? Haleluya, haleluya. Saya percaya apapun kondisinya, apapun keadaannya hari ini, kita semua boleh memuliakan Tuhan dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya mulai yang ada di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang ada di Kota Bandung. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia So Alive. Demikian juga yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Di sana juga ada keluarga JKI So Alive. Saya percaya kita semua hari ini pun merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Sumatera, yang ada di Kota Medan. Haleluya. Demikian juga yang ada di Jawa Timur. Demikian juga yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Demikian juga PA Peniel yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Haleluya. Demikian juga rekan-rekan hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, demikian juga yang ada di Kepulauan Rotendao, yang ada di NTT, Kabupaten Rotendao. Demikian juga yang ada di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pelik. Bahkan juga bagi saudaraku semuanya, saudara-saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, yang hari ini bersama dengan kami untuk ibadah bersama. Mari hari ini kita boleh lebih lagi kepada Tuhan. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk di hadirat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari saja kita semua datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang terus memelihara kami dengan kasih setia. Kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang terus ada, yang tidak pernah habis. Bahkan kami membuktikan Engkau Tuhan yang terhebat, yang berkuasa atas segalanya, dan tidak ada yang seperti Engkau.
Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami kepadamu hari ini ya Tuhan. Karena Engkau sungguh amat baik. Rancangan-Mu indah dan sempurna bagi kami. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Biar hari ini kami dibasuh kembali oleh darah Kristus. Sebab darah-Mu itu yang menebus hidup kami. Darah-Mu itu yang menyucikan kami. Darah-Mu itu yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih darah-Mu itu yang telah membenarkan kami. Sehingga kami diselamatkan, diluputkan dari murka Tuhan. Dan kami terima perkenanan-Mu, kasih karunia, anugerah-Mu tercurah melimpah bagi kami. Engkau yang membawa kami masuk di hadirat-Mu, menikmati kemurahan, menikmati kemuliaan-Mu. Bahkan segala yang rohani, yang dari surga, Tuhan curahkan bagi kami hari ini, yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada tembok api dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada hari ini. Darah-Mu menguduskan tempat kami, sehingga kami pun mengalami hadirat Tuhan, sekalipun dengan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami hari ini boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Tuhan kita luar biasa. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan bersorak-sorai. Tinggikan namanya. Dia yang terbesar, Dia yang terhebat. Haleluya, haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin saudaraku. Mari lebih lagi kita memuji Dia. Mari nyatakan sekali lagi segenap hati jiwa kita memuji dan bernyanyi. Ya, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi, menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, Dia ajaib. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar
hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memuji Dia. Sebab tak kala kita memuji Dia, maka kita berterima kekuatan, kita terima sukacita. Dia adalah Jehovah Rama, Dia yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh, Dia yang mencukupi, menyediakan apa yang kita perlu. Dia adalah Jehovah Nissi, Dia perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Haleluya. Dan hari ini kita bersama-sama memuliakan namanya. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua. Haleluya, haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia. Dia yang besar dan ajaib, dahsyat. Haleluya. Haleluya. Satu lagi kita memuji Tuhan. Dan kita merindukan sesuatu yang di surga terjadi di muka bumi ini. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Bahkan lawatan terjadi atas gerejanya, atas umatnya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang terhebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan setiap kami. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Saudara, kita percaya. Mari nyatakan iman kita melalui pujian ini, bahwa Tuhan itu ajaib. Biar Dia bertahta di atas pujian kita. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata. Mari Tuhan, sehingga ada pujian penyembahan di kota, di desa, di gunung, di lembah. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita menyatakan iman kita bahwa kita merindukan akan lawatan. Apapun kondisi dunia ini, Tuhan sanggup mereka-reka yang baik. Sebab semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada dalam rencananya. Haleluya.
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi nyatakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan. Katakan, pemulihan. Pemulihan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata. Mari ya Tuhan, dunia di tangan-Mu, dalam rencana-Mu, gereja-Mu, umat-Mu dibangkitkan, dipulihkan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kritis, sekali lagi datang dan bertata. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari saja kita menyembah Tuhan. Saatnya kita ada di hadirat Tuhan sekali lagi. Kita bawa pujian dan doa kita. Hari ini kita naikkan untuk bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk bumi, sehingga semua di dalam rencana Tuhan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sungguh-sungguh sehingga lawatan dan anugerahnya dicurahkan bagi kita semua. Mari nyatakan bagi Tuhan, Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar, Dia ajaib dan mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari sekali lagi nyatakan, besar dan ajaib Tuhan yang kita sembah, dan karyanya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nyatakan sekali lagi pengagungan kita bagi Tuhan dan bagi apa yang diciptakan Tuhan. Dia ajaib dan mulia, Dia adil dan benar. Adil dan benarlah jalan-Mu. Mari Tuhan, Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu yang hari-hari ini menanti-nantikan akan pertolongan-Mu. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ini kerinduan setiap iman kami. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang berdaulat atas semesta alam.
Haleluya. Ya Maha Kuasa, mulia namamu. Engkau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa. Engkau yang layak, Engkau yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar Tuhan mencurahkan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan. Mari setiap kita berkata dengan iman, kita merindukan sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Belas kasihan Tuhan atas bangsa-bangsa, bangsa-bangsa diselamatkan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan kuasamu, selamatkan bangsaku. Mari sekali lagi nyatakan, curahkan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan. Mari sekali lagi nyatakan, mari kita berdiri buat bangsa-bangsa di mana kita berada, di mana kita tinggal. Sebab Tuhan yang berfirman, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berkata, Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan, selamatkan bangsaku, selamatkan, selamatkan bangsaku. Mari sembah Dia, mari menghadap Tuhan, mari nyatakan syukur, mari nyatakan imanmu. Dia kadalah marasaramu. Tuhan, Tuhan, kami satukan hati, kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu. Engkau sanggup mengadakan perkara yang besar. Tuhan, semua di tangan-Mu. Bangsa yang sanggup dipulihkan Tuhan, bangsa yang sanggup melahirkan generasi yang takut akan Engkau. Haleluya. Mari lawat bangsa-bangsa ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Hari ini kami bawa kepada-Mu. Kehendak-Mu jadi, rencana-Mu jadi, kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Awan kegelapan menyingkir dalam nama Yesus. Tidak ada kekacauan Tuhan, tidak ada ketakutan Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Kau curahkan Shalom atas bangsa-bangsa, bahwa setiap lutut berteluh, lidah mengaku hanya Yesus Kristus Tuhan, sumber pertolongan
sumber kehidupan, Engkau segala-galanya. Haleluya. Dia karena lama tasara lama ya lama karena sara lama lama. Dia lama tasara lama. Mari kesempatan yang indah ini saudara. Saudara boleh bernubuat, saudara boleh berkata-kata untuk bangsa di mana saudara tinggal, untuk negara di mana saudara berada. Mari berkati bangsa di mana kita tinggal. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, diberkatilah bangsaku dalam nama Yesus. Kami nyatakan ada shalom, kami nyatakan ada darah Yesus yang menjadi tanda, sehingga tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada tulah kekacauan, tidak ada hal apapun yang membahayakan kondisi perekonomian bangsa kami. Karena Tuhan yang menopang, karena kuasa Tuhan yang sanggup mereka-reka yang baik, maka kebaikan, keajaiban, kelimpahan, pemulihan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas bangsa kami. Tuhan, belas kasihan-Mu untuk bangsa-bangsa, sehingga hari-hari ini biar mereka kembali kepadamu, biar hari-hari ini roh takut akan Tuhan melanda bangsa-bangsa, sebab Tuhan yang mencurahkan hujan keselamatan, pertobatan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau yang membawa kami berdiri untuk setiap bangsa di mana kami tinggal, sehingga diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi ya Bapa, dalam nama Yesus. Mari nyatakan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Terjadi. Tidak ada awan kegelapan yang menudungi bangsa-bangsa, melainkan kemuliaan Tuhan turun. Kerajaannya ditegakkan yang membawa damai sejahtera, yang membawa kesembuhan, pemulihan atas segalanya. Bangsa-bangsa memuji nama Tuhan. Haleluya. Ya, ada nyanyian di jalan-jalan, terdengar pujian di gunung, di desa, di lembah, di pedalaman, sebab keselamatan telah tiba, pemulihan telah tiba. Hari Tuhan yang membawa kepada tahun rahmat-Nya itu telah datang atas bangsa-bangsa. Mari nyatakan, bumi penuh. Mari ya Tuhan, mari ya Tuhan. Roh Tuhan melawat bangsa-bangsa penuh. Semua dalam rencana-Mu. Darah Kristus yang menjadi tanda atas bangsa-bangsa. Yes, kemuliaan, lawatan terjadi. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Amin, amin, amin. Bumi penuh kemuliaan. Pemulihan, pemulihan. Sekali lagi nyatakan, bumi penuh. Tuhan yang membalikkan semua keadaan untuk menjadi berkat. Kematian terjadi kehidupan, karena damai sejahtera dan anugerah-Nya dicurahkan atas bangsa-bangsa, sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar, kembali kepada Tuhan. Lawatan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, keajaiban, keajaiban terjadi.
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Hari ini tanggal 17 Januari. Berarti sudah 17 hari kita memasuki tahun 2024. Dan masih ada sisa 348 hari. Banyak hal yang bisa terjadi di hari-hari ke depan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjamin hidup kita ke depan ini selalu baik? Jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya ajak Anda untuk melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk kita memasuki tahun 2024 itu. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus, kami membutuhkan pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, yang dapat menjelaskan kepada kami firman-Mu. Kami memegang janji-Mu, di mana janji itu sudah Tuhan ucapkan. Engkau berkata bahwa Engkau sudah bersumpah demi diri-Mu sendiri. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-Mu, firman-Mu, janji-Mu yang sudah Tuhan katakan, itu adalah kebenaran.
yaitu suatu firman yang tidak dapat dibatalkan. Kami percaya setiap janjimu, setiap firman yang sudah engkau ucapkan tidak bisa dibatalkan. Kami percaya. Demi nama Yesus kami nyatakan ada darah perjanjian Tuhan pada kami. Maka tidak boleh ada tulah apapun. Dari manapun datangnya, oleh siapapun yang memasangnya. Kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kami tidak goyah. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, Mazmur 37 kita akan membaca dari ayat 30 sampai 33. Sebetulnya Mazmur 37 ini dari awal berbicara banyak. Tapi saya ambil sepotong ini saja karena pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya adalah itu, ya. Oke, sekarang saya akan bacakan untuk Anda. Mulut ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Ya. Dikatakan mulut orang benar. Siapakah orang benar yang dimaksudkan ini? Dan apakah yang dimaksud dengan hukum itu? Lidahnya mengatakan hukum. Hukum apa? Supaya kita lebih jelas, saya ajak Anda untuk melihat Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6, kita membaca begini. Lalu percayalah Abram. Belum diganti namanya menjadi Abraham, masih Abram. Kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu, hal percayanya Abram itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kita simpulkan bahwa orang benar ini selalu terkait dengan percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mengerti mulut orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah mulut kita juga terus memperkatakan janjinya Tuhan? Atau tatkala masalah datang, persoalan datang, masihkah kita berbicara mengenai hikmat Tuhan? Di ayat ini tidak dikatakan bahwa mulut orang benar itu mengucapkan hikmat tatkala mereka diberkati, tatkala mereka dilindungi. Tidak diucapkan seperti itu. Mulut orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan akan janji-janjinya, mengucapkan hikmat. Nanti kita pelajari apa itu hikmat. Ya. Dan lidahnya mengatakan hukum. Lidah orang benar tadi mengatakan hukum. Hukum yang mana? Hukum Tauratkah? Ya. Saya akan ajak Anda untuk menjabarkan mengenai mengatakan hukum. Peristiwa ada di kaki gunung Hermon, di Kaisarea Filipi. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang di luar sana, siapakah aku? Muridnya menjawab, engkau adalah salah satu nabi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Simon mewakili teman-temannya. Simon berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus berkata, Simon, engkau mendapatkan wahyu dari Bapakku yang di surga. Kenapa? Karena yang dikatakan Simon ini seirama dengan perkataan malaikat Gabriel
tatkala dia meyakinkan Maria bahwa Maria harus mengandung seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesua, Yesus. Maria menjawab, bagaimana itu mungkin? Aku belum bersuami. Maka malaikat ini mengatakan, anak yang kau kandung ini dari tempat yang maha tinggi, anak Allah yang penuh dengan urapan. Jadi, seirama message berita yang dibawa Gabriel, yang disampaikan kepada Maria, sama dengan yang diucapkan Simon. Engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus yang diurapi. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus berkata, Simon, engkau mendapatkan wahyu dari Bapa-Ku yang di surga. Maka engkau bisa berkata begitu. Kemudian disambung oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Di atas pengakuan Simon ini. Nah sekarang, Anda termasuk jemaat yang Tuhan Yesus bentukkah? Kalau Anda termasuk jemaat yang Yesus bentuk, Anda akan mengatakan hal yang sama. Tuhan Yesus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itulah ciri khas jemaat yang Yesus bentuk. Kemudian Tuhan menambahkan, alam maut tidak boleh menguasainya, tidak boleh menguasai jemaat yang Yesus bentuk. Alam maut. Sekarang Anda sudah mendengar berita ini. Kemudian Tuhan Yesus menambahkan bahwa kepada jemaat yang Yesus bentuk, Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Nah, inilah yang disebut hukumnya Tuhan. Ya, hukumnya Tuhan. Ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Lidahnya memperkatakan, Tuhan, aku adalah jemaat yang kau bentuk. Karena aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan engkau berjanji Tuhan, alam maut tidak boleh menguasai hidupku. Alam maut tidak boleh menguasai pekerjaanku. Alam maut tidak boleh menguasai keluargaku. Inilah yang kita katakan, ini adalah hukum. Kenapa begitu? Saya akan ajak Anda untuk melihat Yesaya supaya Anda lebih yakin. Yesaya pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Yesaya 45 ayat 23, bagian A, firman Tuhan berkata begini. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan berkata, demi aku sendiri, aku sudah bersumpah. Apa yang disumpahkan? Yang disumpahkan adalah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulut Tuhan keluar kata-kata. Dari mulut Tuhan keluar janji-janji. Dan itu adalah kebenaran. Apa artinya kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Tuhan tidak berniat untuk membatalkannya. Dan Tuhan tidak mau membatalkannya. Itu sebabnya situasi, kondisi, roh-roh jahat pun tidak bisa, tidak mampu membatalkannya. Terus gimana? Itu sebabnya maka kita memperkatakan. Ayat 30 ini. Mulut orang benar. Anda termasuk salah satu orang benar karena Anda percaya kepada Yesus. Saya juga. Saya percaya apa yang Yesus katakan. Dan yang dikatakan Yesus tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa delay. Nah, mulut orang benar, saya salah satunya Tuhan orang benar itu, maka saya mengucapkan hikmat. Dan lidahku mengatakan hukum, setiap perkataanmu itu hukum. Oke, sekarang masih ada satu yang belum dijelaskan, hikmat.
Kita lihat Amsal. Amsal pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama. Saya membacakan untuk Anda. Amsal Salomo bin Daud. Salomo banyak nama Salomo, tapi Salomo bin Daud hanya satu. Salomo anaknya Daud. Siapa Daud? Raja Israel. Ayat 2. Amsal Salomo itu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amsal Salomo disampaikan oleh Salomo, dan Salomo berkata, Amsal itu untuk menerima didikan. Ayat 2-nya, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Itu Amsal. Apa artinya? Kitab Amsal ini ada 30 pasal. Berarti setiap hari 1 pasal yang harus Anda baca. Setiap hari. Karena ada 30 pasal. Nah, Salomo, 31 pasal. Berarti setiap hari. Setiap hari kita harus membacanya. Dengan membacanya, mengertinya, maka jaminan yang Salomo berikan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta yang menjadikan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Oh, haleluya. Sudah sejak saya masih SMP, SMA, saya membaca Amsal Salomo setiap hari 1 pasal. Andai kata Anda baru mendengar berita ini hari ini, sekarang tanggal 17, bacalah pasal 17. Besok 18, terus sampai 31. Nanti tanggal 1 baca pasal 1, pasal 2. Bacalah. Ya, karena Tuhan berjanji, ini yang akan membuat kita menjadi pandai, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan. Setiap orang pengen cerdas. Setiap orang ingin pandai. Dan Alkitab berkata, Amsal inilah yang membuat Anda seperti itu. Pertanyaannya, percayakah Anda? Kalau Anda percaya, bacalah. Mulai sekarang baca dan katakan, Tuhan, aku akan membaca Amsal yang sudah Tuhan katakan. Bahwa melalui Amsal ini, aku akan menjadi pandai, cerdas. Aku berhikmat. Aku mengerti kata-kata yang bermakna. Dan aku akan dibuat pandai, penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita kembali kepada Mazmur tadi, ya, Mazmur 37 tadi. Oh, haleluya. Sekali lagi saya bacakan ayatnya yang ke-30 tadi. 37 tadi, ayat 30. Mulut orang benar, mulut orang yang percaya, mengucapkan hikmat. Kata-kata yang selalu diucapkan oleh Salomo. Dan lidahnya mengatakan hukum, firman yang telah Tuhan janjikan. Janji-janji yang telah Tuhan ucapkan itu. Kemudian ayat 31. Taurat Allahnya ada dalam hatinya.
Langkah-langkahnya tidak goyah. Berapa kali saya berjumpa dengan orang tatkala dia harus memutuskan mau sekolah apa, mau jadian dengan ceweknya, atau si cewek mau jadian sama cowoknya. Oke? Seringkali sudah berkata ya, tapi nanti dalam perjalanannya goyah, bingung. Ya. Di sini ada jawaban yang Tuhan beri. Taurat Allahmu ada di dalam hatimu yang membuat langkah-langkahmu tidak goyah. Oh haleluya. Waktu Anda berdoa, Anda merasakan damai. Oh dia jodoh. Akhirnya Anda melangkah masuk dalam pernikahan. Dalam perjalanan pernikahan goyah. Kenapa? Melihat ada yang lebih baik. Oh haleluya. Tuhan berkata, Taurat Allahmu ada di hatimu, langkah-langkahmu tidak goyah. Anda berdoa, Tuhan, zaman ini, zamannya begini, aku mau bisnis apa? Anda berdoa, Tuhan, kasih gambaran kepadaku, kasih perintahmu. Tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang menggambarkan bisnis yang harus Anda pegang. Bisnis yang saya pegang sampai hari ini, saya berdoa, dan tahun 94, saya harus memulai bisnis sendiri yang di mana sebelumnya saya ikut orang selama 10 tahun. Nah, saya terus berdoa, Tuhan, aku siap untuk berbisnis sendiri, tapi bisnis apa? Nah, Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal dua-duanya. Dia dari kota kecil di Jawa Tengah, khusus ke Jakarta mencari saya. Dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Dia mimpi, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini mimpi ini apa? Untuk siapa? Tuhan berfirman kepada mereka untuk Obed. Sampaikan, dia tahu. Dia datang pagi-pagi, naik bis, kemudian ngobrollah dengan kami, dan dia berkata, saya itu mimpi kamu naik mobil tua. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa artinya si Obed kok naik mobil tua? Sampaikan saja nanti Obed tahu. Waktu dia sampaikan, Obed, Anda tahu? Tahu. Boleh saya tahu? Boleh. Saya tuh punya perusahaan lama yang saya beli dari mertua saya. Itulah mobil lama. Oh. Nah, dari situlah saya tidak pernah goyah. Walaupun tahun 94 saya memulai bisnis lama itu, sepanjang tahun rugi. Ongkos-ongkos yang saya keluarkan lebih gede dari income yang masuk setahun itu. Ya, kalau dari bulan Mei enggak ada setahun lah. Masuk 95 sama. Pengeluarannya gede, pemasukannya kecil. Terus 96, 97. Akhirnya saya mengajak istri dan anak-anak untuk pergi ke Holy Land untuk berdoa di sana. Apa yang terjadi? Saya di sana diteguhkan dengan kehadiran Tuhan ada di sebelah saya. Ini pengalaman iman, saya nggak bisa ingkari. Sampai hari ini pengalaman sudah berapa puluh tahun? 97. 2007, 2017, nanti 2027 itu berarti sudah 30 tahun. 30 tahun kurang 3, 27 tahun. Ini pengalaman iman, tidak bisa dihilangkan. Saya masih ingat persis. Saya katakan, ya Tuhan, aku akan jalankan bisnis ini. Pulang ke Indonesia. Nah, mulai Krismon, waduh, saya goyah.
Pengalamanku ini pengalaman subjektif atau pengalaman bagaimana ini? Kok tiba-tiba krismon, dolar mulai merangkak. Waktu saya import, dolar masih 2000-an. Begitu krismon terus mulai naik sampai nanti ujung-ujungnya di 17.500. Saya bingung. Saya turun ke pasar ke bawah, saya jumpain pabrik-pabrik. Mereka bilang, waduh dolar begini gimana bisa beli? Kamu dikasih dolar berapa? Saya dikasih $1 15.000. Oke, kalau kamu beli sama saya tak kasih 12.000. Saya bilang begitu. Singkat cerita, benar Pak Obed, benar. Nah akhirnya deal lah. Sejak itulah ya, memasuki tahun 98. Nah, income-nya lebih gede daripada ongkos. Tuhan berkati luar biasa. Kerugian 94, 95, 96, 97 selesai. Nah, ini ayat 31. Taurat Tuhannya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ada yang dipegang. Ayat 32. Orang fasik mengintai orang benar. Orang jahat mengintai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa diintai? Kenapa orang ini kok diberkati Tuhan luar biasa? Diintai. Ujung-ujungnya dan berikhtiar membunuhnya. Merancang untuk membuat bisnisnya gagal. Merancang untuk keluarganya gagal. Orang fasik suka melihat kejatuhan orang yang percaya kepada Tuhan. Masalahnya adalah seberapa imanmu kepada Tuhanmu. Tuhan menjamin. Ini jaminannya akan saya baca. 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar, orang percaya itu ke dalam tangannya. Tangannya siapa? Orang fasik. Tuhan berjanji tidak menyerahkan orang yang percaya kepadanya ke dalam tangan orang yang memusuhinya. Percayakah Anda? Iya, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu dinyatakan fasik pada waktu diadili. Tuhan tidak membiarkan orang percaya itu difitnah dan dituduh. Tuhan bilang tidak membiarkan. Apa artinya? Eksistensi Tuhan yang kita sebut Maha Kuasa sanggup memproteksi Anda. Namun, jangan pernah menganggap ayat ini otomatis. Kamu percaya, kamu katakan kembali. Perkatakan kembali apa yang Tuhan janjikan. Mazmur 37 ayat 30 sampai 33. Kali ini saya sampai di sini dulu. Nanti saya akan cari waktu lagi untuk menggali lagi Mazmur 37. Paling tidak mulai ayat 34 sampai 40. Ini pertolongan yang Tuhan janjikan kepada orang benar. Orang yang percaya kepadanya. Oh haleluya. Saya berharap Anda menangkap firman yang saya bagikan pada pagi ini. Kita akan akhiri, kita akan berdoa dan saya mau ajak Anda untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Dan waktu kita mengakuinya, tubuhnya dan darahnya, Anda akan melihat dia akan hadir dalam hidupmu. Dan dia berjanji melalui perjamuan kudus. Ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Saya tidak menganggap perjamuan kudus adalah ritual. Tapi saya menganggap perjamuan kudus adalah satu sikon aku bersekutu dengan Tuhanku.
melalui persekutuan ini, Tuhan memberikan banyak fasilitas. Saya berharap Anda bisa nangkap, bisa mengerti. Tutup Alkitabmu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Firman yang kami dengar, kami mengerti. Terima kasih untuk pewahyuan, hikmat, pengertian yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dimanapun anak-anak-mu berada. Di Jakarta, di kota-kota lain, di Indonesia, di negara-negara lain, kami katakan demi nama Yesus, pewahyuan Tuhan sanggup menjangkau mereka. Hikmat Tuhan sanggup menjangkau mereka. Understanding yang dari Tuhan juga sanggup menjangkau mereka. Karena Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kebenaran yang kami dengar sekarang termeterai di dalam roh kami. Kami nangkap, kami mengerti sekarang. Sekarang Tuhan, berkati roti, berkati anggur yang sedang kami pegang. Kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah melakukan hal yang sama. Murid-murid-Mu Kau kumpulkan dan Kau ajak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau memberkati roti, Engkau memberkati anggur yang ada untuk murid-murid-Mu, dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini, dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku, terimalah dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu itu. Saudara-saudaraku, mari kita memperkatakan iman kita sebelum kita makan tubuhnya dan minum darahnya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Tuhan, semua penyakit-penyakit di tubuhku sudah Kau ambil. Kegagalan-kegagalanku, kelemahan-kelemahanku, nasib buruk sekalipun yang menguasai hidupku telah Kau ambil dan Kau tanggung di tubuh-Mu sendiri sampai membentuk bilur-bilur di tubuh-Mu. Ini imanku. Aku terima sekarang korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat sawan, mari kita perkatakan perkataan iman. Ikutin saya. Tuhan Yesus, ini adalah darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan Engkau berkata, ini adalah darah perjanjian-Mu dengan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tuhan, aku percaya. Aku terima hidup kekal-Mu. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami percaya dan kami setuju. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata,
sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tuhan, tanda-tanda milik Yesus. Engkau telah memiliki kami, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, darah Yesus. Maka kami taruh darah perjanjian-Mu ini. Kami ambil darah perjanjian-Mu ini. Kami taruh pada tubuh kami, supaya setiap orang melihat ada tanda-tanda milik Yesus pada tubuh kami. Dan bahkan Tuhan sendiri melihat tanda-tanda darah perjanjiannya itu ada pada tubuh kami. Dan Engkau berjanji tidak boleh ada orang-orang, bahkan situasi kondisi roh-roh jahat sekalipun, yang akan merugikan kami, yang akan mencelakai kami. Ini adalah janji-Mu. Kami percaya, kami sudah memperkatakan. Dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara-saudaraku. Kita akan berjumpa lagi pada minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.